Sejauh ini dalam pengantar kitab Hosea, kita telah melihat latar belakang nabi ini dan kitabnya. Sekarang, marilah kita melihat ikhtisar dari isi dan struktur kitab Hosea. Sayangnya banyak orang Injili cenderung mengabaikan latar belakang sejarah di mana Hosea pertama kali menerima nubuat-nubuatnya. Mereka juga cenderung berfokus pada unit-unit kitab yang lebih kecil, seolah-olah berdiri terpisah satu sama lain. Tidak diragukan bahwa pendekatan-pendekatan secara non-historis dan atau mistis ini telah menghasilkan banyak wawasan ke dalam kitab Hosea. Namun, untuk menambah wawasan ini, kita akan menerapkan strategi yang berbeda. Kita akan melihat bahwa latar belakang historis dari pelayanan Hosea sangat penting untuk memahami nubuat-nubuatnya. Dan alih-alih berfokus pada unit yang lebih kecil secara terpisah satu sama lain, kita akan menjelajahi hubungan logis di antara unit-unit yang lebih besar di seluruh kitab Hosea. Strategi ini akan membantu kita untuk melihat lebih jelas bagaimana Hosea merancang kitabnya untuk memberikan hikmat kepada orang-orang Yehuda yang pertama kali menerimanya. Dan itu juga akan membantu kita untuk melihat bagaimana kita belajar hikmat dari kitab Hosea hari ini. Tempatkanlah diri Anda di posisi Hosea lagi. Berbeda dengan beberapa nabi lain yang pelayanannya relatif singkat, Hosea menerima pewahyuan dari Allah selama lebih dari 60 tahun. Mulai dari dekade terakhir pemerintahan Yerobeam kedua hingga masa pemerintahan Hizkia. Selama beberapa dekade ini, Allah telah mengungkapkan banyak hal kepadanya. Mungkin jauh lebih banyak dari apa yang tertulis dalam 14 pasal singkat dari kitabnya. Untuk memahami bagaimana Hosea menyusun kitabnya, kita harus ingat bahwa Allah tidak menyatakan semua nubuatan Hosea pada waktu yang bersamaan. Seperti telah kami jelaskan, Allah memberikan pewahyuan kepada Hosea ketika kerajaan Israel menghadapi bangkitnya Asyur ke tampuk kekuasaan pada tahun 744 sebelum Masehi. Pendudukan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi dan pendudukan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Jika kita tidak memperhatikan latar belakang historis yang berbeda-beda ini, maka akan terlihat seolah-olah Hosea beberapa kali mengutarakan hal-hal yang saling bertentangan, terutama dalam nubuat-nubuatnya tentang Yehuda. Padahal dalam kenyataannya, kita akan melihat bahwa pandangan profetik Hosea berubah seiring bergulirnya waktu karena dia berbicara dalam situasi yang sedang berubah. Penting agar kita mengenali penyusunan kronologis kitab Hosea. Namun hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah bahwa Hosea menyusun nubuat-nubuatnya berdasarkan topik yang dibahasnya. Kita telah melihat sebelumnya dalam pelajaran ini, bahwa pasal 1 ayat 1 adalah judul kitab ini, dan dimaksudkan untuk memperkenalkan tentang waktu seluruh pelayanan Hosea. Dan pasal 14 ayat 10 mengakhiri kitab ini dengan kalimat penutup yang merangkum lingkup tujuan Hosea, yaitu mengajak umat Allah agar memperoleh hikmat dari kitabnya. Isi dari awal dan akhir kitab ini menunjukkan bahwa ini dituliskan ketika Hosea menyusun seluruh kitabnya seputar masa pendudukan Sanherib, sekitar tahun 701 sebelum Masehi. Namun, di antara awal dan penutup kitab ini, konten utama kitab Hosea terdiri dari 3 bagian besar, berdasarkan penekanan topiknya. Bagian pertama, dalam pasal 1, ayat 2 sampai pasal 3 ayat 5, menekankan penghakiman dan pengharapan dari Allah. Pasal-pasal pertamanya menyajikan nubuat-nubuat paling awal yang diterima Hosea selama pemerintahan Yerobeam kedua, nubuat-nubuat yang mengarah pada bangkitnya Asyur pada tahun 744 sebelum Masehi. Hosea memilih dan menyusun nubuat-nubuat awal ini dengan seksama untuk menyajikan pandangan yang seimbang dari kutukan yang telah ditentukan Allah untuk dijatuhkan ke atas umatnya dan berkat-berkat yang akan mereka terima di masa depan. Bagian kedua dalam pasal 4 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 9 menekankan pengungkapan penghakiman Allah. Berbeda dengan bagian pertama, nubuat-nubuat ini berasal dari tahapan yang kemudian dari pelayanan Hosea, ketika Hosea menerima pewahyuan tentang pendudukan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi dan pendudukan Asyur tahun 722 sebelum Masehi.
Pasal-pasal ini secara eksklusif berfokus pada topik penghakiman Allah. Dan bagian ini menyoroti bagaimana penghakiman Allah menjadi makin berat selama fase pelayanan Hosea ini. Bagian ketiga, dalam pasal 9 ayat 10 sampai pasal 14 ayat 8, terutama berfokus pada pengungkapan pengharapan dari Allah. Bagian besar terakhir ini juga terdiri dari pewahyuan yang diterima Hosea dalam mengantisipasi pendudukan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi dan pendudukan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Namun, bagian ini memberi perhatian khusus pada topik pengharapan. Pengharapan yang Allah nyatakan untuk masa depan umatnya sepanjang fase pelayanan Hosea ini. Janganlah kita meremehkan pentingnya penyusunan secara historis dan topikal ini dalam upaya menafsirkan kitab Hosea. Dalam banyak hal, penyusunan ini bagaikan kunci pembuka hikmat yang ingin dibagikan Hosea kepada mereka yang pertama kali menerima kitabnya selama pemerintahan Hizkia. Kita akan meneliti hikmat Hosea dengan lebih seksama dalam pelajaran kita berikutnya. Namun untuk saat ini, akan sangat membantu untuk memperkenalkan isi dan struktur dari setiap bagian utama kitab ini. Marilah kita mulai dengan bagian pertama, tentang penghakiman dan pengharapan dari Allah, dalam pasal 1 ayat 2 sampai pasal 3 ayat 5. Pasal-pasal awal dari kitab ini menampilkan keseimbangan dari penekanan pada kutuk yang datang atas umat Allah dengan berkat-berkat Allah yang akan mengikutinya. Seperti telah kami singgung, pasal-pasal pembuka ini menunjukkan pelayanan Hosea pada zaman Yerobeam kedua, ketika Hosea menerima nubuatan tentang bangkitnya Asyur menjadi kekuatan besar pada tahun 744 sebelum Masehi. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa pada masa inilah Hosea menerima pewahyuan ini? Nah, pasal 1 ayat 2 memberitahu kita hal itu dengan mengatakan bahwa pasal-pasal ini menunjukkan masa ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea. Konten lain dari bagian ini juga mengukuhkan latar belakang historis yang awal ini. Pertama, Hosea mengingatkan pembaca pada fakta bahwa ketika Israel menikmati masa kemakmuran besar, mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dia juga menunjukkan bahwa Allah telah memutuskan untuk menjatuhkan kutukan melalui penjajahan Asyur atas Israel. Fakta-fakta ini konsisten dengan fase pelayanan Hosea yang paling dini. Kedua, perhatian Hosea terhadap Yehuda dalam bagian ini juga mengukuhkan bahwa ia telah menerima nubuat-nubuat ini dalam fase pertama pelayanannya. Anda tentu ingat bahwa selama periode ini, Uzia memerintah sebagai raja yang saleh di Yehuda. Jadi, dapat kita harapkan bahwa pasal-pasal ini tidak mengutarakan ancaman kutukan atas kerajaan selatan. Sebaliknya, beberapa kali bagian pertama ini berbicara tentang Yehuda secara amat positif. Misalnya, dengarkanlah pasal 1 ayat 6-7, di mana Allah menggambarkan kontras yang tajam antara Israel dan Yehuda. Di sini Allah berkata, "Aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka." Meskipun kerajaan utara akan menderita oleh tangan bangsa Asyur, perikop ini menyatakan dengan jelas bahwa pada saat itu, Allah akan menyayangi dan menyelamatkan Yehuda. Hosea juga menyinggung Yehuda secara positif dalam pasal 1 ayat 11 ketika dia berkata, "Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin." Di sini Hosea mengindikasikan bahwa ketika Israel menanggung penghakiman Asyur, pengharapan mereka untuk memperoleh berkat-berkat Allah datang dari penyatuan dengan Yehuda di bawah satu raja. Dengan cara serupa, dalam pasal 3 ayat 5 Hosea berkata, "Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir." Referensi langsung kepada Daud raja mereka jelas mencerminkan pandangan yang mendukung Yehuda, karena Yehuda berada di bawah pemerintahan dinasti Daud.
Pandangan Hosea yang sangat positif tentang Yehuda dalam bagian pertama kitabnya mengukuhkan bahwa ia telah menerima nubuat-nubuat ini pada awal pelayanannya, ketika Uzia memimpin Yehuda di jalan Allah. Dengan mengingat orientasi pada bagian pertama kitab Hosea ini, marilah kita gambarkan secara singkat bagaimana pasal-pasal ini menekankan topik penghakiman dan pengharapan dari Allah. Hosea telah menyusun pasal-pasal ini menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama mendeskripsikan pengalaman keluarganya di masa awal dalam pasal 1 ayat 2 sampai 12. Bagian ini terdiri atas 2 bagian utama. Bagian pertama, dalam pasal 1 ayat 2 sampai 9 menceritakan riwayat keluarga yang dimulai dengan Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang wanita bernama Gomer yang mempraktikkan prostitusi penyembahan atau pelacuran bakti. Ketika anak-anak mereka lahir, Hosea diberitahu untuk memberi mereka nama-nama yang melambangkan penghakiman Allah yang akan datang ke atas Israel. Narasi ini menyorot kesulitan-kesulitan yang akan menimpa Israel melalui Asyur. Tetapi dalam keseimbangan dengan fokus pada penghakiman Allah, Hosea menambahkan bagian kedua yang terdiri dari refleksi nubuatannya yang penuh pengharapan dalam pasal 1 ayat 10 sampai pasal 2 ayat 1. Satu contoh saja dalam pasal 1 ayat 10, Hosea menyatakan hal ini. Jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut, dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Meskipun Allah akan memulai masa penghakiman terhadap Israel, Hosea menambahkan bahwa masih akan ada masa depan yang penuh berkat bagi keturunan suku-suku Israel. Bagian kedua dari penghakiman dan pengharapan dari Allah berfokus pada gugatan hukum Allah yang pertama dalam kitab Hosea, dalam pasal 2 ayat 1 sampai 22. Ayat-ayat ini mengalihkan perhatian dari pengalaman keluarga Hosea di bumi kepada cerita yang diinspirasikan tentang proses penyelesaian hukum di ruang pengadilan surga. Nah, dalam Perjanjian Lama, Allah seringkali mengungkapkan rencananya bagi masa depan dengan mengaruniakan kepada para nabinya pengetahuan tentang pertimbangan hukum yang terjadi di pengadilan surgawi. Kita menyebut beberapa dari pewahyuan ini sebagai gugatan hukum, karena pewahyuan ini memberikan deskripsi yang cukup lengkap tentang proses pengadilan Allah. Pewahyuan ini seringkali menggambarkan Allah di atas tahtanya, mendeskripsikan perintahnya kepada mereka yang terlibat agar datang ke pengadilan, melaporkan tuduhan terhadap orang yang bersalah dan interaksi dengannya, dan mengumumkan vonis pengadilan. Sejumlah pernyataan nubuatan penghakiman dapat dikatakan berbentuk gugatan perjanjian. Gagasan tentang gugatan perjanjian didasarkan atas diplomasi internasional. Dan contoh-contoh terbaik kami adalah surat-surat diplomatik orang Het yang kami miliki, di mana seorang diplomat Het pergi ke sebuah negara bawahan atau First Nation dan menggugat ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang telah ditandatangani oleh raja bawahan itu, tetapi kini telah dilanggar. Nabi memegang peran seperti itu, dan ada sejumlah ayat penting yang mengilustrasikan unsur-unsur itu dengan lebih lengkap. Dalam kelengkapannya, unsur-unsur itu akan mencakup panggilan kepada para terdakwa dan para saksi. Kemudian ini akan diikuti dengan sebuah unsur yang menampilkan riwayat dari hubungan perjanjian di antara Kaisar Agung, Raja Besar, dan Raja Bawahan. Lalu diikuti dengan dakwaan terhadap Raja Bawahan karena melanggar perjanjian, dan akan diikuti lagi dengan ancaman atau hukuman atas pelanggaran perjanjian itu. Gugatan surgawi yang pertama dalam kitab Hosea dimulai dalam pasal 2 ayat 1 dengan perintah Allah kepada Israel untuk menghadap ke pengadilan sebagai berikut. Adukanlah ibumu, adukanlah. Bagi para pembaca modern, hal ini nampak seperti panggilan pengadilan yang ganjil. Namun, kata adukan di sini adalah terjemahan dari kata kerja Ibrani khif. Istilah ini sering digunakan dalam kitab-kitab nubuatan untuk pertikaian hukum atau gugatan di pengadilan surga. Ibu yang dimaksud adalah Samaria, ibu kota kerajaan Israel, tempat tinggal para pemimpin Israel. Jadi pada dasarnya, Allah memanggil bangsa Israel untuk melancarkan gugatan surgawi terhadap para pemimpin mereka yang tinggal di Samaria,
suatu gugatan yang akan dipimpin oleh Allah sendiri. Dalam gugatan ini Allah menyinggung perilaku Israel yang seperti istri Hosea Gomer. Gomer tidak setia kepada Hosea dan mendatangkan kesulitan atas anak-anaknya. Dan para pemimpin Israel tidak setia kepada Allah dan mendatangkan kesulitan atas kerajaan Israel. Namun dalam gugatan ini, Hosea tidak sekedar melaporkan bahwa Allah akan menghukum kerajaan Israel untuk menderita karena kutukan perjanjiannya. Dia juga melaporkan bahwa satu hari kelak Allah akan merayu Israel untuk kembali kepadanya. Setelah masa penghakiman, Allah akan memulihkan Israel untuk dirinya sendiri dan berbelas kasihan pada suku-suku di utara. Setelah laporan pengadilan surgawi ini, Hosea mengakhiri fokusnya atas penghakiman dan pengharapan ilahi dengan uraian tentang pengalaman keluarganya di kemudian hari dalam pasal 3 ayat 1-5. Sejalan dengan kisah pengalaman keluarga sebelumnya, Hosea mulai dengan sebuah narasi autobiografi keluarga dalam pasal 3 ayat 1-3. Istrinya telah kembali ke jalan hidup sebelumnya sebagai pelacur bakti. Namun Allah memerintahkan Hosea untuk menunjukkan cinta kepadanya lagi. Jadi, Hosea membeli Gomer dan membawanya pulang. Narasi singkat ini kemudian diikuti oleh kumpulan yang kedua dari refleksi nubuatan pengharapan Hosea dalam pasal 3 ayat 4-5. Dalam ayat-ayat ini, Hosea menjelaskan bahwa kerajaan Israel akan menanggung kesulitan dari Allah untuk jangka waktu tertentu. Tetapi akan datang suatu hari di masa depan ketika hubungan Israel dengan Allah akan menghasilkan berkat-berkat besar bagi Israel. Dalam analogi ini, Hosea, seorang nabi yang terhormat di antara umatnya, mewakili Allah. Tentu saja Allah jauh lebih besar daripada Hosea, tetapi itu sebuah metafora. Di sisi lain, perempuan sundal itu mewakili umat Israel. Mereka melakukan perzinahan dengan meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah-ilah lain. Jadi Allah meminta Hosea untuk merefleksikan kisahnya. Meskipun umat Israel jauh dariku, menyembah ilah-ilah lain, hidup dalam dosa ketika mereka berada di Mesir, namun aku mendatangi mereka dan menikahi mereka ketika mereka masih jauh dan hidup dalam perzinahan. Aku telah menyelamatkan mereka ketika mereka masih jauh, bukan karena mereka baik aku menyelamatkan mereka, namun karena kasih karuniaku, maka aku menyelamatkan mereka. Yang lebih mengherankan adalah bahwa Allah memberitahu Hosea bahwa setelah menikahi perempuan ini, dia akan kembali ke persundalannya. Namun dia menyuruh Hosea pergi dan membawa dia pulang bersamanya. Ini tepat seperti apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap umat Israel. Tuhan bukan saja menyelamatkan umat Israel dan mengangkat mereka, sekalipun mereka hidup dalam perzinahan di Mesir, namun juga setelah mereka diselamatkan dan masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah, mereka kembali bersundal dengan ilah-ilah lain. Dan walaupun Allah telah menghukum dan mendisiplin umat itu, namun dalam anugerahnya, sama seperti Hosea memulihkan istri sundalnya, Allah pergi menjumpai istrinya, yaitu umat yang telah melakukan perzinahan setelah menikah, dan memulihkan mereka kepada dirinya sendiri. Secara keseluruhan, dengan mengumpulkan dan menyusun beberapa pewahyuan yang diterimanya dalam fase paling awal dari pelayanannya, Hosea menyajikan sudut pandang yang seimbang kepada para pemimpin Yehuda pada masa Hizkia. Pada masa penulisan kitab ini, penghakiman yang diancamkan Allah telah digenapi dengan jatuhnya kerajaan utara. Namun, umat Allah tidak kehilangan harapan. Masa penghakiman ini akan membawa ke masa depan ketika Israel akan menerima berkat-berkat besar dari Allah. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the